Hari ini kita akan belajar kembali kepada firman Tuhan. Kita semakin hari harus semakin berjalan mengasihi Tuhan. Harus semakin mencintai Tuhan. Jangan melakukan hal tersembunyi di hadapan Tuhan. Jangan menutupin perbuatan jahatmu dengan pelayanan. Karena saya melihat banyak sekali orang-orang munafik terlibat pelayanan di mimbar, di gereja, jadi pengkhotbah, jadi pendeta, jadi worship leader, jadi singer. Tetapi ada sisi gelap di belakangnya yang tersembunyi, yang tidak transparan di hadapan Tuhan. Dia pikir dia bisa melakukan dosa, dia melakukan pelanggaran, dia bisa bikin hidup dalam kenajisan dan hidup dalam dosa, kumpul kebo berzina, selingkuh, dan melakukan sesuatu yang kotor yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi di sisi lain dia coba pelayanan. Ketika ada jadwal pelayanan, dia pelayanan. Dipikir Tuhan tidak tahu, dipikir Tuhan tidak mengerti. Tuhan tahu, Tuhan mengerti. Kalau sampai hari ini belum ada penghukuman Tuhan, artinya Tuhan masih beri kesempatan untuk bertobat. Baik Ibu, kalau hari ini kita masih bikin dosa dan pelanggaran dan Tuhan belum turun tangan untuk menghukum kita, artinya kasih karunia masih tersedia, diberi kesempatan untuk bertobat. Nanti kalau cawan murkanya sudah penuh, tinggal tunggu aja penghakiman. Ujungnya hidup kita akan lebih parah, hancur dan babak belur. Tidak ada kasur karunia lagi. Sudah telat bertobatnya. Kalau hari ini kita masih diberi kesempatan, artinya Tuhan sayang sama kita. Tuhan peduli dengan kita. Tuhan masih pingin kita bertobat dan berubah menjadi serupa segambar dengan Dia. Tuhan pingin hidup kita melakukan semua segala sesuatu tepat seperti yang Tuhan mau. Jangan melakukan hal tersembunyi di belakang Tuhan. Kita ini nggak bisa lari dari itu. Tuhan itu lihat sampai ke kedalaman batin kita itu Tuhan lihat. Saya motivasimu. Tuhan ngerti, Tuhan yang menciptakan kita. Dia begitu berkuasa dan berotoritas. Tapi banyak orang lupa bahwa Tuhan itu melihat. Banyak orang lupa bahwa Tuhan itu bisa mengerti dan mengetahui segala sesuatu yang kita lakukan di belakang layar yang secara tersembunyi-sembunyi itu. Kita pikir kita tetap benar. Kita merasa benar di hadapan manusia. Kita bisa kelihatan benar di hadapan gembalamu. Kita bisa kelihatan benar di hadapan pasangan hidupmu. Padahal di belakangnya kamu melakukan kejahatan, kemunafikan, kepalsuan. Mazmur 98, engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu. Kalau kesalahan aja ditaruh di hadapan Tuhan, tidak mungkin nggak terlihat. Dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu, terang-terangan bisa terlihat, tidak mungkin tidak bisa terlihat. Terus kita coba merasa bodoh atau merasa tidak mau tahu, atau karena bebal, dia pikir Tuhan nggak lihat. Dia pikir Tuhan nggak tahu, nggak mengetahui, nggak menyelidikin sampai kedalaman hati kita. Kita biasa aja melakukan dosa dan pelanggaran. Ujungnya kita akan menghadap Kristus. Di Pengkhotbah 12 ayat 14, karena Allah membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Saya baca ulangi lagi. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Hari ini, kalau mau jadi orang Kristen itu transparan di hadapan Tuhan. Kan saya sudah sering kali ngomong, kekristenan kita itu harus transparan di hadapan Tuhan. Seperti ikan yang ditaruh di akuarium itu, terlihat dari berbagai sisi. Harusnya hidup kita juga bisa terlihat dari berbagai sisi. Apa yang di dalam kita, apa yang di hati kita, ya manifestasi keluar kita. Apa yang di mulut kita itu manifestasi yang di dalam hati kita. Jangan malah ditutup-tutupin. Hatimu busuk, hatimu jahat, mulutmu manisnya luar biasa. Hatimu penuh kepahitan, luka batin, luka di masa lalu, susah mengampuni. Matamu dibutakan dengan dendam dan trauma masa lalu, tetapi mulutmu bisa ngomong manis, percuma. Harusnya kita bawa aja semuanya, seluruh hati kita di hadapan Tuhan tanpa tersembunyi. Seluruhnya kita bawa ke hadapan Tuhan. Nih Tuhan, ku bawa nih hatiku jadi korban yang berkenan di hadapanmu. Selidiki sampai ke dalam batin-batinnya. Jangan melakukan hal yang tersembunyi, yang dipikir orang lain nggak tahu, yang dipikir gembalamu nggak tahu, tapi kamu tetap melakukan kejahatan. Di sisi lain tetap pelayanan. Jadi singer tetapi punya selingkuhan. Jadi worship leader sukanya berzina. Jadi pendeta kerjaannya menipu, manipulasi keuangan, tamak, serakah, belum lagi punya affair dengan yang lain. Itu jahat di mata Tuhan. Apa dipikir apa yang kita lakukan sembunyi-sembunyi itu tidak diketahui?
Banyak hamba Tuhan munafik, jahat, palsu hidupnya, penuh dengan tipu daya dan muslihat. Hanya memanipulasi pelayanan hanya untuk kepentingannya sendiri. Untuk uang dapat upah. Deketin orang kaya-kaya untuk dapat persembahan. Dengerin baik-baik. Tuhan tahu loh sampai kedalaman hati kita. Tuhan ngerti sampai kedalaman batin kita yang terdalam ini. Isi hati kita, detailnya Tuhan tahu persis. Tuhan mengerti. Jangan pernah bersembunyi di hadapan Tuhan. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Semuanya terlihat jelas. Semuanya terlihat transparan di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Hari ini harusnya hati kita ini kita taruh di hadapan Tuhan sepenuhnya. Karena apapun yang kita kerjakan, entah itu baik, entah itu jahat, suatu hari kita akan menghadap pengadilan Kristus, kita akan mempertanggungjawabkan semuanya. Hari ini sih bisa kelihatan loh, kita bisa manipulasi firman. Kita bisa pakai firman untuk memanipulasi perbuatan kita, untuk membela diri kita, untuk menutupin kesalahan kita. Pakai ayat. Tapi Tuhan juga ngerti apa yang kamu lakukan, apa yang kamu perbuat. Jangan mulutnya kelihatan baik, kelihatan kudus, di luarnya kelihatan suci, tapi di dalamnya bejat, bobrok, rusak, jahat, dan benar-benar tidak berkenan di hadapan Tuhan. Harusnya hari ini, tambah hari, tambah kita bawa hidup kita ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kita harus semakin mempersembahkan ini tubuh ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Jangan melakukan perbuatan-perbuatan di balik layar yang tercela. Jangan melakukan perbuatan-perbuatan di balik orang yang tidak pernah engkau tahu, engkau mengerti di balik layar hidupmu itu. Tetapi punya sisi gelap yang jahat sekali. Ada orang hari ini hanya coba terlihat baik di penampilan luarnya. Suatu hari juga akan terlihat jelas sebenarnya apa sih yang di dalam hati kita. Apa yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan akan nanti broadcast di depan umum. Alkitab di Pengkhotbah 12 ayat 14. Allah akan membawa setiap perbuatan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Suatu hari kalau kita melakukan dengan kesetiaan, kita berdoa, kita doain orang, kita hidup kudus, kita hidup taat, kita hidup setia, berjalan dalam kekudusan, kesetiaan, cari Tuhan sungguh-sungguh. Orang nggak lihat, orang nggak perhatikan. Tetapi Tuhan melihat sampai kedalaman batinmu untuk apa kamu melakukan itu. Setulus apa hatimu. Suatu hari Tuhan juga akan promosi dengan baik. Tapi kalau engkau diam-diam melakukan kejahatan, memalsukan tanda tangan, nipu pajak, bikin 2 pembukuan, munafik, ngejar keuntungan, melayani Tuhan tapi ngejar keuntungan, mengelola keuangan gereja tapi untuk kepentingannya sendiri. Wis berbagai macam cara dipakai untuk bersilat lidah, untuk membela dirinya sendiri. Deket-deket orang kaya untuk dapat persembahan, memakai orang kaya untuk kepentingannya sendiri. Ini yang bagi para hamba Tuhan. Engkau bisa pelayanan nih, yang jadi worship leader, singer, jadi pengerja di gereja, atau pelayan atau diaken atau apapun namanya yang terlibat pelayanan di gereja. Tapi di luar gereja mulutmu jahat, kelakuanmu busuk, hatimu penuh kepahitan, engkau punya selingkuhan, engkau punya affair, engkau punya simpenan, engkau melacurkan diri, engkau berzina. Dipikir Tuhan tidak ngerti? Tuhan tahu. Suatu hari Tuhan akan munculkan di depan umum. Apapun yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi, hari ini yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, akui, bertobat. Kalau hari ini belum Tuhan permalukan hidupmu, belum ada hukuman yang terjadi atas hidupmu, Tuhan tuh masih sayang. Tuhan masih beri kesempatan untuk berubah, diubah menjadi serupa segambar dengan Dia. Hari ini ambil keputusan untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sekarang buka di Daniel pasal yang kedua ayat 22. Dialah yang menyingkapkan hal yang tidak terduga. Itu hal tidak terduga itu bisa perbuatan baik, hal yang baik, atau hal yang buruk pun, atau pernyataan Tuhan yang baik, atau pernyataan Tuhan di masa yang datang yang buruk pun juga bisa disingkapkan. Karena Dia yang empunya segala jagat raya ini, Dia yang punya kuasa. Dialah yang menyingkapkan hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Tuhan tahu perbuatan gelap
seseorang yang orang lain tidak ketahui. Yang tahu hanya diri kita sendiri. Tuhan ngerti loh. Tuhan ngerti kelemahanmu, Tuhan ngerti kekuranganmu, Tuhan ngerti perbuatan detailmu yang melawan firman, atau engkau yang taat akan Tuhan. Tuhan ngerti, Tuhan memperhatikan setiap harinya. Mata Tuhan itu menjelajah ke seluruh bumi, di Tawarik jelaskan. Mencari orang yang bersungguh hati kepada Dia. Kalau didapatin orang-orang kayak begini, akan dilimpahi kekuatan. Yang jadi masalahnya, waktu mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi itu, mendapatin kita ini orang yang bersungguh hati apa tidak? Mendapatin hati kita ini hidup benar apa tidak? Mendapati motivasi hati kita ini kudus di hadapan Tuhan atau tidak? Atau kita hanya sekedar mementingkan keperluan kita, kepentingan kita? Kita hanya fokus kepada kebutuhan kita, dan kita tidak peduli dengan hati Tuhan. Kita akan lihat segala sesuatu yang di muka bumi ini, tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Dan kita pun tidak akan bisa menjauh daripada Tuhan. Kita nggak bisa lari dari hadapan Tuhan. Buat apa sih kita melakukan sembunyi-sembunyi di hadapan Tuhan? Semuanya akan terlihat kok. Orang kalau udah tahu melakukan dosa, udah pernah tahu kebenaran, tapi mesti melakukan dosa. Karena engkau, matamu sedang dibutakan. Hari ini dengar firman ini ya bertobat. Disadarkan hatimu dulu, berubah, ambil keputusan hidup benar. Kalau tidak, kamu tinggal tunggu waktu loh, dihukum Tuhan loh. Karena upah dosa adalah maut loh. Upah dosa adalah maut. Putus hubunganmu dengan Tuhan. Ada orang yang kebal hatinya. Sudah ditegur, sudah dinasihati, sudah dengar khotbah, tetap melakukan dosa. Kalau sampai hari ini belum ada hukuman atas hidupmu, Tuhan masih beri kesempatan. Kalau tiba-tiba Tuhan panggil nyawamu mendadak, sudah selesai, kelar hidupmu, kesempatan untuk bertobat itu tidak ada. Kau akan hidup dalam kegelapan kekal untuk selama-lamanya. Selama masih dengar firman ini, hatimu masih mau berubah, cari Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, kejar Tuhan, cintai Tuhan, kasihi Tuhan, berikan hidupmu sebagai korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan pernah melakukan hal tersembunyi. Dan kau bangga. Kau punya motivasi busuk dan kau bangga, kau ngomong sama orang-orang, kelihatan, wah ini lihat aku, lihat pencapaianku, betapa kudusnya aku, betapa sucinya aku, betapa baiknya aku, betapa aku jadi orang yang murah hati, memberi banyak orang, memberi makan miskin orang banyak, tapi uangnya hasil nipu, hasil kejahatan. Betapa kudusnya aku, betapa aku sibuk, waktuku habiskan dalam pelayanan, lihat suaraku merdu, lihat kesetiaanku melayani, tetapi engkau penuh kepahitan. Di sisi lain kau hidup dalam dosa, hidup dalam perzinahan, hidup dalam perselingkuhan. Jahat di mata Tuhan. Lihat nih betapa berapa banyak jemaat yang ku gembalakan. Lihat pelayanan nih, gedung yang aku bangun, orang-orang yang aku muridkan. Lihat ini aku bikin gereja sana sini. Tapi engkau memakai motivasimu melayani itu hanya untuk kepentinganmu sendiri. Engkau kelola uang gereja untuk kebutuhanmu sendiri, untuk keperluanmu sendiri. Engkau kelihatannya sih melayani, tapi motivasimu untuk memperkaya diri. Itu juga jahat di mata Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Apapun, hal detail apapun, setiap kata, setiap huruf yang keluar dari mulut kita, yang tersembunyi di dalam batin kita, rancangan-rancangan kita, Tuhan tahu dan Tuhan ngerti. Jangan pernah memiliki sikap hidup yang jahat dan sisi gelap yang masih hari ini kau pertahankan. Bertobat balik kepada Tuhan. Di Mazmur 139 ayat yang ke-7. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kita bisa lari kemana? Roh Tuhan ada di mana-mana. Dia adalah omnipresent, dia ada di mana-mana. Kita mau lari kemanapun kita nggak akan bisa lari. Tuhan itu memenuhi seluruh jagat raya ini. Hari ini rohnya tinggal di dalam kita. Dia menyertai kita, dia mengurapin kita. Apalagi kita yang sudah ngaku orang percaya, kita terima Tuhan sebagai juru selamat, yang memimpin, yang ngontrol, kita terima dia sebagai raja yang memerintah, dia sebagai nabi dan guru dalam kehidupan kita. Dia menyertai kita, dia tinggal di dalam kita, dan dia di atas kita. Kitab Yohanes jelaskan seperti itu. Jadi kita mau lari dari mana? Kita nggak bisa lari dari hadapan. Kita nggak bisa menyembunyikan dosa dan kelemahan. Kamu bisa melakukan kegiatan rohani, tapi di sisi lain kamu melakukan kejahatan. Kamu bisa kelihatan manis mukamu, tapi hatimu pahit dan jahat. Tuhan tahu, Tuhan mengerti. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh? Kita mau coba lari daripada Tuhan. Tuhan akan tetap kejar. Sekali kita terima Yesus, kita mau hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan kejar hatimu.
Dulu sebelum kita bertobat saja, Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Apalagi saat ini yang kita ini sudah bertobat, cari Tuhan, tapi masih hidup dalam pelanggaran, hidup dalam kebodohan, hidup dalam dosa, hidup dalam kenajisan. Tuhan akan tetap kejar hatimu. Makanya ada saat-saat tertentu ketika kita ini sengaja berbuat dosa, ada templakan di dalam batin kita yang membuat kita itu seperti rasanya tidak enak, tidak nyaman. Orang yang melakukan dosa dan udah tahu kebenaran, hidupnya nggak akan nyaman. Engkau sudah ngerti firman, engkau sudah tahu kebenaran, tetapi kamu sengaja melakukan dosa dan pelanggaran. Tuhan nggak akan bikin gelisah hatimu. Kamu nggak akan tenang, kamu nggak akan ada namanya damai sejahtera. Orang yang hidup di dalam dosa itu tidak pernah mendapatkan damai sejahtera. Kenapa nggak ada damai sejahtera? Tuhan sebenarnya mulai kerjakan hatinya. Ada templakan, ada sesuatu yang dorong dia. Belum lagi di sisi lain, kenapa nggak sejahtera? Iblis juga tuduh, bagaimana mungkin kamu diserang dari dua arah? Di sisi lain Roh Kudus templak kamu, di sisi lain setan tuduh kamu. Harusnya kalau udah seperti itu ya bertobat. Cari Tuhan, sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan mempertahankan kebodohan. Jangan mempertahankan ketidakmengertian kita ini, atau kemalasan kita, atau kebobrokan kita, ditutupin dengan berlagak tidak tahu. Tahu Tuhan ngerti. Jangan pernah lari dari hadapan Tuhan. Jangan pernah menjauh dari hadapan Tuhan. Tuhan tetap ada di mana-mana. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Aku ke langit, ke bulan, ke bintang, engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau ada. Di neraka pun, di Hades, di Gehenna pun Tuhan ada. Karena Tuhan maha hadir. Dialah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dia yang berkuasa dan tinggal di dalam batin kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ayat ini berbicara dalam sisi Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Kamu lari dari manapun Tuhan akan kejar. Tuhan akan tetap cari hatimu. Tuhan ingin tetap minta hatimu jadi korban persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu akan memegang aku. Bayangkan kalau ayat ini direnungkan, dipikirkan, dilakukan, hidupmu nggak akan bingung, nggak akan stres, nggak akan panik. Dimanapun kita berada ditempatkan, di bisnis, pekerjaan, profesi, atau di pulau mana, di negara mana, selama engkau mencari Tuhan, hatimu mencari Tuhan, engkau bangun keintiman dengan Tuhan, tangannya Tuhan akan menuntun hidupmu. Dia akan memegang engkau. Tidak akan pernah engkau ditinggalkan. Sekalipun engkau pingin menjauh daripada Tuhan, Tuhan masih punya kasih karunia. Tuhan tuh pingin semua orang diselamatkan, tapi karena kebebalan, kebodohan dia, sudah diberi kesempatan, nggak mau ambil kesempatan, sehingga hatinya terlalu keras. Ujungnya apa? Mati dalam kebinasaan. Juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja yang melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka gelapan pun tidak menggelapkan bagimu, karena dia adalah terang. Dia adalah terang, kegelapan gak bisa menelannya. Justru kegelapan akan sirna kalau ada Tuhan. Di dalam malam, terang seperti siang, kegelapan sama seperti siang. Dengerin baik-baik. Kalau Tuhan tinggal di dalam hatimu, harusnya ya, barang siapa yang ngaku Tuhan, yang KTP-nya Kristen, yang ngaku Yesus sebagai Tuhan dan Rajamu, dia adalah terang dunia dan garam dunia. Kalau terang ada di dalam hatimu, kamu nggak bisa menyembunyikan semua kejahatan. Harusnya juga hidupmu diterangi. Harusnya kamu juga bisa melihat kebenaran dan hidupmu jadi berkat bagi banyak orang. Tapi hari ini banyak orang Kristen, hatinya masih jahat, mulutnya jahat, sikapnya jahat, kelakuannya jahat. Munafik palsu. Bahkan yang pelayanan di gereja pun penuh kemunafikan. Karena beberapa hari ini saya ngonselingin banyak orang yang terlibat pelayanan hidupnya ngaco ngawur semua. Saya pikir kenapa ini terjadi kayak begini nih? Kenapa nih kok punya sisi gelap nih yang belum dibereskan di hadapan Tuhan? Jangan izinkan hidupmu memiliki sisi gelap. Satu ruang yang gelap, tempat di mana dosa bersarang di sana. Roh-roh jahat bersarang di sana. Iblis tinggal di sana. Kalau kau berikan ruang gelap itu, ujungnya hidupmu akan tersesat dan jauh dari kasih karunia Tuhan. Ujung hidupmu akan jatuh di dalam dosa. Jatuh
di dalam dosa dan hancur berantakan. Hari ini beri hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Sepenuhnya di hadapan Tuhan. Jangan izinkan kejahatan dalam bentuk apapun yang masih tinggal di dalam hati kita. Kita mau hidup transparan di hadapan Tuhan. Nggak ada yang bisa tersembunyi lagi. Kita tahu kok. Dan kita ngerti bahwa firman menjelaskan banyak hal. Tapi kita seringkali maksa ngikutin keinginan daging dan hawa nafsu kita. Akhirnya apa? Kita terjebak dengan berbagai persoalan dan masalah. Padahal firman sudah menjelaskan. Jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Tetapi karena keinginan daging kita terobos, kita sikat terus, jalan terus. Malah ketemu problem, ketemu masalah, dan masalahmu nggak akan kelar-kelar. Kita harus berserah sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita harus hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Motivasi hati kita, keinginan kita, hawa nafsu kita, keangkuhan kita, sebenarnya harus kita taruh sepenuhnya di hadapan Tuhan. Harus kita taruh sepenuhnya di hadapan Tuhan. Jangan izinkan hatimu dikuasai oleh kegelapan. Engkau terjebak dengan kepalsuan hidup. Pingin kelihatan rohani, pingin kelihatan baik. Tapi hanya menipu, tapi hanya palsu. Nggak ada gunanya. Justru hari ini kita mau taruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Sepenuhnya di hadapan Tuhan. Semakin kita beri hidup kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan, semakin kita mau beri hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan, semakin Tuhan akan bawa kita naik level. Semakin kita diperbaharui, semakin kita akan dipercayakan perkara-perkara ilahi. Jangan tutupi kelemahanmu dengan perbuatan baikmu. Kelemahan kita selesaikan di hadapan Tuhan. Kita bawa ke dalam hadirat Tuhan. Perbuatan dosa tetap perbuatan dosa. Perbuatan dosa itu memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Akui, bertobat balik sama Tuhan. Jangan jadi orang Kristen diam-diam melakukan kejahatan. Hidup dalam kepalsuan. Ini banyak orang yang kelihatannya rohani, sikapnya manis, tutur katanya baik, tetapi hatinya busuk dan jahat di hadapan Tuhan. Yang kita mau hidupin adalah hidup benar dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hidup menyenangkan hati Tuhan. Hidup mempermuliakan nama Tuhan. Hidup kita hari ini kita harus berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup ini harus transparan sepenuhnya. Saya ulangi lagi. Jangan punya sisi gelap yang tersembunyi, yang kamu sembunyikan di hadapan Tuhan. Artinya kamu punya kepalsuan hidup. Di sisi lain manis, tapi di sisi lain kamu jahat. Di hari Minggu kamu bisa datang gereja, kasih persembahan yang gede, kamu ketemu pendeta, ajak makan pendeta, dan ngomong manisnya luar biasa. Tapi di sisi lain kamu jahatnya dengan pembantu, jahat dengan sopir, jahat dengan pegawai. Percuma. Kamu datang ke gereja, tapi kelakuanmu dengan pembantumu, dengan orang yang status sosialnya lebih rendah di rumah ini loh. Yang karena mereka bekerja sama kita keluarin duit sama mereka untuk gaji mereka, dan kita perlakukan buruk. Kelakuanmu jahat di hadapan Tuhan. Real karakter kita ini, sikap, tindakan, dan perbuatan kita ini harus tambah hari dan tambah sejalan seperti yang Tuhan mau. Seperti yang Tuhan mau. Hidupmu semakin hari semakin diubah. Kebencian, sakit hati, iri, dendam mulai disingkirkan. Minta Tuhan memulihkan hatimu. Mulai memiliki cara pikir seperti kerajaan Allah. Memutuskan segala sesuatu seperti anak-anak kerajaan yang memutuskannya. Sikap dan tindakanmu semakin hari semakin berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Semakin dibawa masuk dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan. Dibawa masuk dalam kuasa ilahi. Dijamah Tuhan. Diubah Tuhan. Hidupmu semakin dipimpin berjalan dalam kebenaran. Orang-orang kayak begini yang didapatin seperti ini nih. Kalau bikin kesalahan cepat bertobat, akhirnya didapatin seperti Daud. Daud bikin kesalahan yang parah, tapi sikap hatinya benar. Hidupnya mau transparan di hadapan Tuhan. Ketika dia melakukan dosa, dia datang kepada Tuhan. Jangan ambil rohmu daripadaku Tuhan. Tuhan tahu. Padahal Daud udah tutupin ini dan itu. Tetap Tuhan kejar hatinya. Orang itu kalau hati kita ini benar di hadapan Tuhan. Sikap hidup kita ini benar di hadapan Tuhan. Kita itu sengaja bikin dosa dan kesalahan. Tuhan akan tegur lewat siapapun orangnya. Selama hatimu mau bertobat, selama hatimu mau berubah,
Tuhan akan pulihkan, bahkan kau akan didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Daud bikin dosa pelanggaran, dia coba tutupin karena dia tetap memiliki hubungan dekat dengan Tuhan. Tuhan singkapkan dosamu. Dosanya Daud disingkapkan. Kalau engkau melakukan dosa, dosamu juga akan disingkapkan. Waktu dosamu disingkapkan, jangan ngelawan, jangan mengeraskan hati. Bertobat, berubah. Simple itu. Tapi banyak orang kan nggak terima ketika dosanya disingkapkan. Kelakuan sisi gelapnya dibongkar. Dia bela diri. Dia membenarkan diri bahkan pakai ayat. Karena apa? Dia takut harga dirinya jatuh hancur. Dia coba pertahankan harga dirinya di hadapan manusia. Buat apa kita mempertahankan harga diri di hadapan manusia kalau di hadapan Tuhan kita ditolak? Daud berbeda memilih sikap hati. Ketika ditegur, benar-benar di akhirnya sadar diri dan berubah, bertobat. Dia ngomong, jangan ambil rohmu daripadaku Tuhan. Aku tahu tanpa rohmu aku gak bisa apa-apa. Dan Daud juga tahu, dia gak bisa menyembunyikan dosa di hadapan Tuhan. Dia gak bisa menjauh dari roh Tuhan. Tetap Tuhan akan kejar hati kita begitu rupa. Tergantung hari ini. Kau ditemplak oleh firman, kau dinasihatin suamimu, dinasihatin istrimu, tiba-tiba ditegur anakmu, ditegur bosmu, tegur orang lain sesamamu, tegur pendetamu. Kalau ada hamba Tuhan yang salah, ditegur oleh hamba Tuhan yang lain. Tetapi nggak mau berubah, tapi ngotot membenarkan diri. Nggak akan didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan loh. Seperti Saul nanti jauhnya. Tapi Daud berbeda. Ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan, dia jerit sama Tuhan, dia bertobat. Dia mau berubah, melakukan yang benar seperti yang Tuhan inginkan dan Tuhan mau. Dia mempersembahkan hidupnya jadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Ujungnya dia dipromosi menjadi orang kesayangan Tuhan. Kita ini sudah salah, ditegur, dinasihatin, bela diri pakai firman, nyerang balik. Kamu jahat, kamu mau tutupin sisi jahatmu, sisi gelapmu itu. Toh suatu hari kamu akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Hidup itu harus punya integritas, transparan di hadapan Tuhan. Jangan memiliki dua muka, sisi jahat dan sisi baik. Satu melangkah di Tuhan, satu melangkah di kenajisan dan kejahatan. Hidup kita harus semakin hari kita bawa ke hadapan Tuhan. Kita persembahkan jadi korban yang berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, kita mau lihat sampai kedalaman hati kita masing-masing. Sekarang udah beberapa hari kan saya udah ngajarin, stop ngelihat kesalahan orang. Kita lihat aja diri kita sendiri. Selama ini aku ini punya sisi gelap apa yang aku masih sembunyikan di hadapan Tuhan? Yang aku diam-diam melakukan kenajisan, kekotoran yang tidak hidup berkenan di hadapan Tuhan. Apa? Serahin ke Tuhan. Minta kekuatan Tuhan untuk hidup benar, hidup kudus, hidup berkenan seperti yang Tuhan mau. Supaya rencana Allah digenapi atas hidupmu. Dan hidupmu mulai bernilai, berharga, menjadi berkat, menjadi dampak bagi banyak orang. Tapi kalau engkau hari ini masih simpan sisi gelap terus yang kamu sembunyikan, dipikir Tuhan nggak tahu, Tuhan nggak ngerti, hidupmu tidak akan kemana-mana loh. Tambah hancur, tambah rusak, tambah bejat, tambah najis dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nih, koreksi hati. Koreksi hati kita sendiri. Jangan nyalain orang lain. Jangan cari kambing hitam. Jangan cari pembenaran diri. Orang itu kalau mau hidup benar di hadapan Tuhan, dia nggak akan melakukan pembenaran atas dirinya sendiri loh. Apalagi kalau dosa ditegur, coba membela diri. Stop membela diri. Kalau salah, bertobat, berubah. Sesimpel itu loh. Hidup mau dipakai Tuhan, kalau ada kesalahan, ditegur, bertobat, kelar, selesai. Banyak orang nggak mau ditegur itu. Merasa harga dirinya hilang. Merasa dia nggak terhormat lagi. Lalu kalau memang salah ya berubah. Kalau nggak benar ya berubah. Ngapain dipertahankan semua sikap busuk dan sikap jahat itu? Ngapain kita tutupin kejahatan kita dengan hal yang kelihatannya baik tapi nggak berkenan di hadapan Tuhan? Kan saya selalu ngomong, yang dikejar itu perkenanan Tuhan. Kita itu berkenan dalam segala hal. Dari apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan itu untuk Tuhan. Kita melakukannya untuk Tuhan, kita menyenangkan Tuhan. Bukan untuk menyenangkan manusia, tapi hatinya jahat, palsu, dan penuh kemunafikan. Harus transparan. Datang kepada Tuhan, beresin hatimu. Jangan biarkan sisi gelap yang orang lain gak tahu itu. Kamu tetap jalani. Ujungnya akan menuntun kamu dalam kegelapan dan kehancuran. Ujung hidupmu akan kacau, rusak, berantakan. Ujung hidupmu tidak akan menikmati semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Ujung hidupmu gak akan mencapai destinasi ilahi.
tambah babak belur, tambah hancur. Ini hidup untuk Tuhan. Roh, jiwa, dan tubuhmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan harus didedikasikan untuk Tuhan sepenuhnya. Sepenuhnya, bukan untuk kita sendiri. Kita ini udah mati bagi diri kita sendiri. Sehingga Kristus yang muncul dan berkuasa atas kehidupan kita. Semakin hari kita dibawa masuk dalam hidup menyenangkan hati Tuhan saja. Amin. Sekarang tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, lihat nih Tuhan hati kami. Tuhan, aku mau hidup transparan di hadapan-Mu. Kalau masih ada sisi gelap yang kami sembunyikan, Tuhan bongkar, singkapkan, dan kami mau berubah, bertobat seperti yang Kau mau. Kami mau jalan hidup ini menikmatin sesuatu yang ajaib bersama-Mu, menggenapi rencana-Mu di muka bumi ini, Tuhan. Tuhan, bereskan hati kami. Kami materaikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah. Firman ini terpahat dalam loh batin kami yang terdalam. Firman ini jadi praktek hidup kami menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Bagi-Mu hormat, pujian, dan pengagungan. Hamba-Mu berdoa untuk orang yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus, darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Dalam nama Yesus terjadi seperti yang aku doakan dan katakan. Bagi-Mu hormat, pujian, pengagungan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. And God bless you. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau dalam kedahsyatan-Mu. Kami tinggikan nama-Mu. Segala hormat, pujian buat Raja kami dalam nama Yesus.